dilemparkan lagi namanya. Kita mau lihat lagi nih, barangkali ada kemungkinan yang lain. Diqor'ah lagi dan subhanallah keluarlah Yunus bin Matta. Nabi Yunus pun diguncang-guncangkan, kemudian dilemparkan ke lautan, bertepatan dengan Allah Subhanahu wa taala bukakan mulut ikan tuh, mereka pun melempar Nabi Yunus, sehingga kemudian Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Ya Allah, ujian macam apa coba kira-kiranya sampai bisa berada dalam perut ikan? Subhanallah. Begitu masuk dalam perut ikan tuh, ikannya kemudian masuk ke dalam laut, masuk terus sampai berada di dasar lautan, kemudian tenang aja di situ. Tenang aja dasar lautan. Sepertinya tak ada niatan juga mau mengeluarkan Nabi Yunus gitu. Di waktu yang entah bila dia akan keluar dari sana. Saudara sekalian saya muliakan, Allah SWT menyebutkan keadaan Nabi Yunus ini dengan nama Gham. Fanajjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata Allah SWT, maka kamilah yang mengeluarkan dia dari gham. Gham, kondisinya ini. Apa itu gham? Saya pernah dijemput untuk menyampaikan masalah depresi di Singapura beberapa saat yang silam. Sebuah convention mengenai depresi, mengenai stres, karena banyak wanita mengalami itu rupanya. Ada kondisi-kondisi tertekan dialami oleh wanita Singapura. Malaysia sepertinya tidak ya, insyaallah tidak sama atau tidak beza. Sehingga sekalian, itu dialami oleh perempuan-perempuan Singapura di tingkatan yang agak menyeramkan lah menurut saya ya. Sampai ada seorang di antara mereka, dia punya anak autis, kemudian lagi ada anak lagi autis. Dia kemudian depresi sangat dengan keadaan anaknya. Dia kemudian menjadi marah-marah terus, tak boleh kawal emosinya, sampai kemudian suaminya kelelahan sama dia, suaminya meninggalkan dia. Dia asalnya orang yang punya banyak kepandaian, kemudian dia tinggalkan semuanya, dia tak boleh bekerja, dia tak boleh apa-apa, sampai kemudian dia pun pulang ke kampungnya gitu ya, ditinggal bersama dengan anak-anaknya. Tapi ya gitu, teman saya cerita, itu temennya dia gitu ya, dia bilang nanti tuh ustazah, dia tuh tiba-tiba aja gitu, dia ambil air banyak-banyak disiram rumahnya. Dia bilang kebakaran, padahal tak ada api juga. Kadang-kadang tuh dia keluar, dibuka bajunya, ya Allah, menyedihkan, menyeramkan kondisi hati ketika tak kawal emosi. Teman-teman sekalian, ketika saya kemudian pelajari Al-Quran dengan tata cara penanganan terhadap depresi, saya boleh dapatkan ternyata dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita tingkatan kesedihan, tingkatan stres. Jenis stres pertama, jenis kesedihan pertama namanya huzn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan atau huzn. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, gitu ya. Itu huzn. Apa itu huzn? Huzn adalah tingkatan kesedihan di mana engkau mengetahui penyebabnya. Penyebabnya adalah, ini mayoritas kesedihan, kebanyakan kesedihan, penyebabnya adalah karena kita berharap sesuatu yang ternyata sesuatu tersebut tidak terjadi seperti yang kita inginkan, atau sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Sekali lagi saya ulang, kesedihan itu seringkali disebabkan karena kita berharap sesuatu yang kemudian
terjadi tidak sesuai yang kita inginkan, atau sesuatu terjadi tidak kita inginkan. Gitu ya. Misalnya, kita berharap kita menikah di usia 23 tahun. Misal, ternyata sampai dengan usia 25, 26, 27, bahkan 30, 35. Kenapa nih tak ada yang melamar-lamar juga? Kita berharap sesuatu yang kemudian terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Itu boleh dapat stres, bisa bikin kesedihan. Akan tetapi huzn ini, kesedihan huzn ini nih, bisa hilang ketika hilang penyebabnya. Maksudnya, kalau suatu hari dalam kesedihanmu tersebut, selagi ianya belum berkembang menjadi tingkatan yang selanjutnya, selagi masih dalam kategori huzn tadi ini, kemudian datang sesuatu hal, seorang laki-laki cakep, ganteng, kaya, berpendidikan, penuh perhatian, setia, apalagi nih, soleh, ibadah, weh, gitu ya. Kemudian datang melamarmu, wah, huzunnya hilang langsung, gitu kan? Itu namanya huzun. Jadi kesedihan yang kita tahu sebabnya, Seorang istri misalnya, dua orang pasangan misalnya suami istri, berharap ingin punya anak, tapi Allah belum bagi dia anak, belum dapat anak, diusahakan sampai dengan pergi ke dokter, berobat, begini begitu, dia usahakan pijit, minum jamu, segala macam usaha lah diusahakan untuk bisa punya anak. Akan tetapi bulan tersebut kemudian masih mens juga, besoknya lagi, sampai hal tersebut membuat huzn tentu saja, karena berharap sesuatu yang tidak diberikan Allah SWT. Atau saudaraku sekalian, sesuatu terjadi tidak seperti yang diinginkan, ya, itu juga penyebab huzn. Misalnya, diberi kehamilan, kemudian satu hari dia turun tangga atau apa, tergelincir kakinya, jatuh dari tangga tersebut, keguguran, jatuh kandungannya. Sedih, tentu saja. Ini namanya huzn, gitu ya. Disebabkan karena mengharap sesuatu yang kemudian tidak terjadi, atau ada sesuatu terjadi tidak kita inginkan. Salah satu dua hal tersebut. Lagi tenang-tenang di rumah, masuk pencuri misalnya. Nah itu, yang seperti ini hal yang tidak kita inginkan. Kita sedang berjalan, kemudian terlanggar kereta, itu tidak kita inginkan. Apa aja, bahkan sekedar hal-hal yang kecil-kecil. Misalnya, kita udah senyum manis kepada orang lain, orang itu tak balas senyum kita, bisa buat kesedihan. Huzn namanya. Saudara sekalian saya muliakan, apapun aja bentuknya, gitu ya. Berharap sesuatu kemudian tidak terjadi, atau sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan, itu boleh bikin huzn di hati kita. Kalau dibiarkan huzn tersebut, biarkan terus dipendam, masuk ke hati, dipikirkan, masuk ke hati, dipikirkan. Ini teman-teman saudara sekalian, bahkan yang terkecil sekalipun bisa menimbulkan depresi. Ini sama dengan seperti ini. Saya bawa air di gelas ini berat tak? Ingat, liatin. Saya bawa air di gelas ini berat tak? Tak berat sama sekali kan? Dua kali ini, 3 kali ini saya masih boleh bawa. Anak kecil sekalipun boleh bawa, tak merasa berat. Saudara sekalian, tapi bayangkan kalau saya harus bawa gelas ini, air dalam gelas ini dalam 10 jam tak henti. Apa yang terjadi? Saya akan pingsan. Apalagi kalau 24 jam. Apa yang terjadi? Saya akan pingsan. Itu sebabnya kenapa ada orang mencapai tingkatan depresi sampai dengan hilang ingatan,
Karena ia membiarkan huzunnya menumpuk, terus ada di pikirannya, sampai ia pun kemudian tidak tahan lagi terhadap kesedihan tersebut. Yang terkadang sebenarnya bukan perkara berat, ringan aja, hanya saja ia terus-terusan membiarkannya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kalau dibiarkan huzun tadi ini akan berdampak kepada ham namanya. Sehingga sekalian, ham itu kesedihan menumpuk, sampaikan di tingkatan yang kalau misalnya ditanya, kamu murung sekali, kamu sedih sekali, kamu terlihat penuh dengan tekanan, boleh cerita tak sama saya apa penyebabnya? Dia sudah tak tahu lagi mana satu penyebabnya. Itu namanya ham. Jelas ya? Itu namanya ham. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di atas ham nih ada gham. Di atas ham nih ada gham. Apa itu gham? Kesedihan, kesumpekan. Sampaikan yang dia tidak boleh buat apa-apa untuk menghindarkan diri dari kesumpekan tersebut. Dia memang tak boleh buat usaha apapun untuk menghindarkan diri dari kesedihan tersebut. Itu di tingkatan gham. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengenai Nabi Allah Yunus bin Matta. Terbayang teman-teman sekalian, kita ketika lagi datang kesedihan gitu ya, kita kemudian pikir, sudahlah, saya mau pikiran ini biar saya sisihkan dulu, saya mau bikin kopi yang enak, saya mau duduk yang enak menikmati cake misalnya, atau saya mau makan rojak misalnya yang pedas gitu ya. Itu kan ada yang bisa kita lakukan, atau sebagian perempuan, saya kalau sedang stres saya shopping, kan gitu ya. Ada lagi yang saya kalau sedang stres saya berteriak di depan lautan misalnya gitu. Macam-macam cara orang untuk meluahkan kesedihan tersebut. Saudara sekalian saya muliakan, gham itu adalah tingkatan kesedihan yang kita tak boleh buat apapun untuk bisa meletakkan gelas tadi ini. Gelas tadi yang dibawa nih, itu dia tak boleh letakkan. Kenapa begitu? Karena keadaan membuat dia seperti itu. Ini yang dialami Nabi Allah Yunus bin Matta. Di dalam perut ikan apa yang boleh ia buat? Nak minum kopi? Apa yang boleh ia buat di dalam perut ikan? Mau buat apa? Saudariku sekalian saya muliakan, buat apapun tadi yang bisa diperbuat. Mau makan, jangan kata mau makan, mau duduk, posisi baring, tidur, tak boleh. Melayang-layang aja dalam perut ikan. Nanti kalau ikannya kemudian makan makanan, makan ikan, ia pun tertusuk-tusuk durinya, gitu kan ya. Nanti lagi kalau ikannya kemudian bernafas, ia maju ke depan, mundur ke belakang, tertarik-tarik dengan nafasnya ikan tersebut, dan terbayang kegelapan macam apa dalam perut ikan. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Dia keluarkan tangannya pun dia tak boleh lihat tangannya. Gitu ya, tak boleh lihat tangannya. Meskipun yang namanya manusia itu, walaupun dia tak lihat tangannya, dia tahu di mana letak tangannya, kan begitu. Itu dari sangat gelapnya kata Allah Subhanahu wa taala sampai dia hampir lupa di mana letak tangannya. Ini seperti Nasruddin Koja ya, tokoh komedi di bangsa Arab sana. Satu ketika lampu mati. Kemudian istrinya bilang, Nasruddin, ambilkanlah lampu tuh, ambilkanlah pelita atau apa tuh yang biasa dinyalakan kalau gelap, lilin misalnya, ambilkanlah lilin yang ada di sebelah kananmu tuh Nasruddin, kata istrinya. Kata Nasruddin bilang, kamu nih nggak mikir, ini kan lagi gelap, mana saya tahu mana kanan saya.
Nasruddin lucu lah. Memang orang kalau lagi gelap nggak tahu gitu yang mana kanan mana kiri. Dia bilang, bagaimana saya bisa tahu mana kanan saya, ini kan sedang gelap ya Nasruddin ya. Saudara sekalian saya muliakan, ini Nabi Allah Yunus berada dalam keadaan gham, tingkatan yang seharusnya membuat orang berada dalam keadaan depresi yang amat sangat, sebab dia tak boleh buat apa-apa untuk menghilangkan kesedihannya, menghilangkan sebab-sebab depresinya. Tapi lihat, Allah telah contohkan kepada kita bagaimana Nabi Yunus bisa keluar dari hal tersebut dalam keadaan tetap waras, tetap sedar, tetap beriman, tetap takwa, tetap merasa bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semasa dalam perut ikan tuh, yang sisa dari Nabi Yunus hanyalah kesadaran, ruh. Ia pun boleh berpikir. Ia tak boleh berzikir, tak boleh duduk, tak boleh ruku, tak boleh sujud, namun ia boleh berpikir. Saat berpikirnya itu ia berpikir, ya Allah, kok bisa kebetulan sekali ya masuk dalam perut ikan. Itu kemungkinannya 1/1.000.000 aja tak sampai itu. Mana ada orang dilemparkan ke lautan masuk perut ikan? Sehingga sekalian saya muliakan, ia pun berada dalam perut ikan. Ya Allah, apa yang kau inginkan ya Allah? Saya sih memang betul yang salah. Saya tinggalkan kaum saya padahal kau utuskan saya ke Nainawi. Saya salah ya Allah, saya salah. Tidak ada yang mengaturkan kehidupan ini kecuali Engkau. Tidak ada yang mengurus apapun kecuali Engkau. Aku berada dalam perut ikan karena Engkau utuskan seekor ikan untuk menjadi tempatku hari-hari ini. Ya Allah, ini semua adalah ketetapan-Mu. Dan aku yakin Kau akan memberi ketetapan yang terbaik kepada hamba-hamba-Mu. La ilaha illa anta. Tidak ada yang mengurusi, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada pemelihara, tidak ada pencipta, tidak ada pembuat penentu sesuatu kecuali Engkau. Subhanak, maha agung Engkau ya Allah, maha mulia Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Kalau sampai aku pada saat ini berada dalam perut ikan adalah disebabkan aku yang telah berbuat salah, aku yang telah berbuat zalim. Saya ya Allah yang tidak mempergunakan kesempatan untuk berdakwah dengan sebaik-baiknya. Saya yang salah. Maka dalam kesumpekan, keruwetan, gham yang Allah SWT berikan kepada Nabi Yunus dalam perut ikan, tak henti-henti lisannya berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia ingat bahwasanya Allah bersama dengannya. Dia ingat bahwasanya apa yang terjadi disebabkan karena perbuatan dosanya. Dia ingat bahwa Allah selalu maha agung, Allah selalu maha mulia. Tidak disalahkannya Allah atas ketetapannya menjadikan perut ikan sebagai tempat tinggalnya berhari-hari. Tidak disalahkannya Allah SWT dengan ketetapan-ketetapannya tersebut. Ia terus saja berzikir kepada Allah SWT. Kalau ia mau menyalahkan, maka yang ia salahkan adalah dirinya sendiri yang telah memutuskan untuk meninggalkan umatnya di Nainawi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, suara zikir Nabi Yunus nih didengar oleh para malaikat-malaikat Allah SWT di atas langit sana. Kemudian malaikat bertanya-tanya, Saud masyhur fi makan majhul. Ya Allah, kita dengar suara yang sangat familiar, kita dengar suara yang sangat biasa kita dengar, ma'ruf. Suara Yunus nih, tapi di mana tempatnya dia ya Allah? Malaikat pun tak boleh melihat, tak tahu di mana Nabi Yunus berada.
Allah SWT bilang, innahu abdi Yunus fi batnil hut. Itu adalah suara hambaku Yunus di dalam perut ikan. Berhari-hari berada di sana. Saudaraku sekalian saya muliakan, berada di tempat yang kita tak boleh melakukan apapun, apalagi tak boleh tidur, tak boleh makan, itu bikin stres yang luar biasa. Saya pernah tahu siksaan paling berat yang diberikan oleh orang Cina pada masa zaman beratus tahun yang dulu terhadap para pembangkang di negerinya. Tahu apa yang mereka buat? Para pemberontak di negerinya. Tahu apa yang mereka buat? Dipenjarakan. Tidak dikasih makan selama beberapa hari, atau dikasih makan sangat sedikit, gitu ya. Sehari kasih minum sangat sedikit, kasih makan sangat sedikit. Tidak diapa-apain, nggak diapa-apain, dibiarin aja. Hanya saja setiap hari ia mendengar suara tetesan air. Gitu aja, tiap hari. Saudara sekalian, di saat engkau tidak bisa tidur, sehari misalnya, sehari nggak bisa tidur, 1 kali 24 jam tak boleh tidur. Ketika mendengar suara itu, yang asalnya suaranya kecil sekalipun, menjadi suaranya terdengar sangat keras. Bukan begitu? Kan gitu? Saudara sekalian saya muliakan, suara detak jam tuh di kamar kita, kalau siang-siang atau saat kita sedang bersama dengan anak kita sedang dengar suara ini, itu apa semua, kita tak dengar. Tapi begitu malam-malam, saat tak ada suara dan kita tak boleh tidur, padahal kita sangat ingin tidur, tidur, cepetan tidur, malah tak bisa tidur. Suara jam tangan, jam dinding tuh rasanya kita pengen lempar. Rasanya kita pengen tembak dor. Jangan ganggu saya, seperti itu. Suara kecil seperti apapun bisa mengganggu kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Yunus dalam perut ikan, seperti apa rasanya? Akan tetapi Allah SWT bagi hatinya perasaan bahwa dia bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Saut ma'ruf fi makanin majhul. Ada suara yang terkenal, yang kami kenal, di tempat yang tidak terkenal. Innahu abdi Yunus fi batnil hut. Kata Allah, itu adalah hambaku Yunus dalam perut ikan. Waktunya berapa lama? Bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam perut ikan, teman-teman. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Ada yang mengatakan sampai dengan 6 bulan. Ada yang mengatakan 40 hari. Seperti apa kira-kira rasanya Nabi Yunus tuh selama masa-masa tersebut? Ya Allah, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian, laula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, andai saja dia tidak bertasbih, aku akan biarkan perut ikan itu akan menjadi kuburnya, akan menjadi tempat ia dibangkitkan kelak di hari akhirat nanti. Akan tetapi ia bertasbih, akan tetapi ia mengagungkan namaku, kata Allah. Akan tetapi ia telah mengerti bahwasanya ia yang zalim dan bahwasanya aku agung dengan segala kekuatan-kekuatanku, keputusan-keputusanku. Ia telah terima. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tepat pada tanggal 10 Muharram. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Wah, ikannya kemudian dapat wahyu dari Allah untuk keluarkan Nabi Yunus. Ia pun kemudian bergerak dari dasar lautan tuh, berjalan sampai bertemu dengan daratan. Ia pun kemudian mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya sampai kemudian Nabi Yunus pun terkeluar di daratan. Tak boleh bergerak. Dikira begitu keluar gitu dia udah kuat. Terbayang seperti apa rasanya dalam perut ikan, tak makan, tak tidur, tak seperti manusia pada umumnya. Bahkan tulang pun sepertinya menjadi lunak.
Sepertinya jadi lembut tulang sekalipun. Nabi Yunus tuh berada dalam daratan itu, di tepian pantai. Tapi ia harus hidup. Dan ini saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika kita hidup, Allah pasti akan menyampaikan rizki kita kepada kita. Tenang aja, urusan rizki adalah urusan Allah. Jika engkau ditakdir hidup, pasti akan sampai rizkimu kepadamu, meski engkau berada dimanapun saja. Jadi sekalian, ini dia nih, nggak bisa gerakan bahkan sekedar jarinya. Bagaimana ia bisa berjalan? Bagaimana ia bisa kembali kepada kaumnya jika ia kemudian dalam keadaan lemah yang tidak berdaya? Tempatnya sangat sepi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian fa'ambatnahu syajaratan min yaqtin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kami pun kemudian segera menumbuhkan di dekat Nabi Yunus sebuah pohon yaqtin, semacam labu, semacam melon. Itu Allah Subhanahu wa taala rambatkan melon tersebut, labu tersebut sampai tepat di depannya Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus pingsan, tentu saja, keluar dari perut ikan pingsan, tidak boleh bergerak apa-apa, udah begitu aja di daratan. Buahnya yang kemudian disampaikan Allah Subhanahu wa taala tepat depan hidungnya. Besar buahnya, sampai kemudian udah tepat waktunya dimakan. Nabi Yunus pun dibuka matanya. Nabi Yunus buka mata, apa nih di depan dia nih? Jilat-jilat makanan rupanya. Nabi Yunus mulain gigitin, pas di mulut dia memang buahnya. Rizki itu memang harus sampai juga. Saudara sekalian, ahlan, fadhali. Ia pun kemudian mulai menggigit-gigit makanan tersebut sampai dalam sekian gigitan mulai masuk, mulai jadi energi, mulai jadi kekuatan. Ia pun kemudian duduk, ia pun makan, menyelesaikan buah tersebut. Ia pun kemudian berdiri dan jalan cari tahu di mana dia berada. Dan tahu teman-teman dia berada di mana? Berada di Nainawi. Allah kembalikan dia kembali ke kaumnya. Subhanallah. Nabi Yunus pun kemudian berdakwah, dan ia pun kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan, sesudah dengan segala kesabarannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus berdakwah untuk yang kedua kalinya kepada mereka. Mereka pun mulai beriman kepada Nabi Yunus bin Matta. Subhanallah. Jadi sekalian saya muliakan, yang sedang berada dalam keadaan merasa tertekan, merasa susah, merasa sulit, merasa himpitan keadaan, entah itu berupa urusan dengan keuangan, urusan dengan kehidupan, urusan dengan suami, dengan keluarga, dengan teman, apapun saja bentuknya. Saya sarankan padamu untuk mengambil pelajaran dari Nabi Yunus bin Matta. Kembalikanlah kepada Allah. Ingatlah, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Ucapkanlah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terima, jangan disangkal mulu. Jangan kita sangkal terus-terusan ujian yang datang dalam kehidupan kita. Wah, ini tak boleh jadi seperti ini, harusnya seperti ini. Maka ia pun mengusahakan sedemikian rupa. Lelah sendiri, capek sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya banyak lihat kawan-kawan saya yang menikah kemudian belum boleh anak dalam waktu yang lama. Banyak di antara mereka yang stres. Sampai saya pernah dapat satu cerita dari salah satu kawan saya. Dia bilang dia seorang pramugari itu di pesawat terbang. Dia bilang, saya tuh ustazah, dia cerita sama saya, ustazah lama ya belum ada anak ya, tapi saya lihat ustazah happy. Saya bilang, iya, semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. Saya selalu punya keyakinan seperti itu. Saya selalu punya keyakinan la ilaha illa anta subhanak, ya Allah, engkau pengatur segala sesuatu. Tidak ada yang boleh melakukan apapun kecuali jika engkau menghendakinya.
Mau usaha apapun modelnya, jika engkau tidak mengendakinya maka tidak akan terjadi. Kan begitu? Dan saya punya keyakinan bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi diri saya. Saya selalu berpikir, kalau sudah anak kan, sudah ada anak, apalagi baru ada anak satu, kemudian hamil lagi, belum selesai menyusui hamil lagi. Saya tak boleh pergi ke Malaysia, saya tak boleh jalan umroh, saya tak boleh buat ini, saya tak boleh buat itu. Maka la ilaha illa anta, alhamdulillah ala kulli hal. Saya ucap terima kasih padamu ya Allah atas apapun yang kau tetapkan. Kawan saya tuh dia cerita, dia bilang, saya ustazah, dalam masa 4 tahun saya menikah, saya belum ada anak. Saya stres ustazah, sampaikan setiap kali ada kawan saya cerita tentang anaknya, saya muntah di hadapan dia. Jadi orang cerita gitu kan, iya anak saya, lucunya dia sudah boleh bilang begini. Ya Allah, betul-betul stres hidupnya, karena tidak terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam dirinya kan. Tapi kalau kita mau terima apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, bismillah, semua yang Allah tetapkan yang terbaik, saudariku sekalian. Ingat apa yang terjadi kepada Nabi Yunus bin Matta, itu aja. Dan saya sarankan kepadamu, bacalah zikir tersebut, akan tetapi dari hatimu sendiri keluar. Maksudnya bukan hanya sekedar lisan disampaikan, bukan hanya zikir keluar dari lisan begitu, tapi dari hati kita, dari hati. Bangunlah sepertiga malam yang terakhir jika engkau sedang ada masalah. Ini obat stres tingkat tinggi. Tak usah pergi ke psikolog, psikiater. Udah, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah pada apa yang Allah SWT ajarkan kepada kita lewat Nabi Yunus. Bangunlah di sepertiga malam yang terakhir, wudulah, sholatlah, hadaplah Allah SWT, tenggelamkan dirimu dalam sujud panjangmu. Kemudian sesudah selesai sholat, barang 2 rakaat, 4 rakaat, atau sholat witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, terbanyaknya 11 rakaat, angkat tanganmu, ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izinmu. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tak ada yang mengatur kehidupan kecuali Engkau. Tak ada penentu apapun kecuali Engkau. Hati manusia pun berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Rasa hati orang pun berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Semuanya milik-Mu ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada pengatur apapun kecuali Engkau. Subhanak, Engkau maha agung, Engkau maha mulia, Engkau maha segala, Engkau maha besar, Engkau maha rahman, Engkau maha cinta kepada hamba-hambamu. Inni kuntu minadh dhalimin. Jika ada sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan, pastilah disebabkan perbuatan dosa di masa yang lalu. Karenanya aku meminta kepadamu ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Imam Syafi'i bilang, kalau engkau merasa urusanmu tidak ada orang lain yang mengurusinya, kita hidup nih kayaknya tak ada orang peduli sama kita, semuanya kita uruskan sendiri. Urusan anak, suami kita tinggalkan, kita uruskan sendiri. Urusan kerjaan, tak ada orang mau bantu, kita uruskan sendiri. Tidur sendiri, makan sendiri. Kata Imam Ghazali, berbahagialah. Kata Imam Syafi'i, berbahagialah, karena itu pertanda Allah sendirilah yang akan mengurusi urusanmu. Bahagialah, karena Allah sendirilah yang akan mengurusi urusanmu.
Ketika keadaan beban-beban telah melumat dirimu, memberatkan belakangmu, maka itu adalah saatnya kamu dalam sujud dan rukukmu. Saatnya untuk rukuk, saatnya untuk sujud. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian, tak ada perkara besar selagi Allah Maha Besar engkau libatkan. Tak ada perkara sempit selagi Allah Al-Wasi' engkau libatkan. Tak ada perkara sulit selagi Allah yang Maha memudahkan engkau libatkan. Tak ada urusan yang boleh membuatmu depresi selagi Allah pengatur alam semesta engkau libatkan dalam urusan-urusanmu. Itu yang harus kita lakukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gitu ya. Itu kisahnya Nabi Yunus. Nah, kita udah belajar ya kisah Nabi Yunus alaihi salam. Siapa yang mau didengar dari para nabi-nabinya Allah? Semua udah dikasih contoh nih. Kalau kalian datang kesulitan, nah Nabi Yunus tuh contohnya. Datang kemudahan berupa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, berupa kekayaan Nabi Sulaiman contohnya. Kalau dikasih ujian berupa rupa yang sangat-sangat menawan, Nabi Yusuf contohnya. Meskipun jarang ya. Ya Allah, Nabi Yusuf nih, subhanallah, Nabi Yusuf gantengnya luar biasa, cakepnya luar biasa. Tapi cakepan, kegantengan nih kalau diberinya di dunia bisa buat fitnah bagi kita. Andai tidak karena kecakepannya Nabi Yusuf tidak akan sampai keluarganya hasut kepadanya sampai ingin membunuhnya. Andai tidak karena kecakapannya Nabi Yusuf tak akan dijual. Tak akan dijual kepada Imratul Aziz. Dan andai tidak karena kecakapannya Nabi Yusuf, Imratul Aziz sepertinya tidak akan beli dia. Ini kan kecakapan fitnah. Makanya saudaraku sekalian semuanya, kalau kemudian sedang mengaca, sedang bercermin, kemudian kita lihat kenapa ya saya tak dibuat cantik gitu ya. Kenapa saya punya hidung nih minimalis saja. Kenapa tak macam hidungnya artis? Kenapa nih? Sehingga sekalian saya muliakan, ucapkan alhamdulillah. Kalau cantik-cantik sangat sepertinya akan bawa fitnah. Seperti yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Subhanallah. Tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, luar biasa. Allah udah kasih contoh semuanya. Sampai-sampai Nabi Yusuf demi untuk menghindari fitnah terhadap dirinya, ia berdoa, Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, saya rasanya lebih aman di penjara saja ya Allah. Saya rasanya lebih aman di penjara aja ya Allah. Ini rupa ganteng terlalu seperti ini nih bawa fitnah. Jadi lebih baik penjarakan saja saya ya Allah daripada fitnah atau terjadi fitnah yang seperti ini. Bagaimana tidak meminta di penjara ya kalau kemudian perempuan melihat Nabi Yusuf sampai dengan potong-potong jari. Saya tak pernah lihat orang yang bikin saya sampai jangan potong jari, potong kuku aja sampai tak berasa. Tak pernah lihat saya. Pernah tak pandang orang sampai kita lupa gitu? Lupa lagi apa misalnya handphone kemudian kita banting-banting. Tak ada ya Allah. Nabi Yusuf nih alaihi salam. Sehingga sekalian saya muliakan, dan untuk contoh yang terakhir saya akan bawakan kisah dari Nabi Ayub. Nah, ini urusannya masih berkait dengan penyebab-penyebab depresi nih ya. Mudah-mudahan Allah bagi kita jalan keluar setiap permasalahan. Belajar dari para nabi-nabinya Allah nih, kita boleh tahu bahwa ternyata Allah memang telah gariskan dengan kehidupan yang begitu indah dari para nabi-nabinya untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Sehingga sekalian saya mengatakan adalah seorang nabi, punya beberapa orang istri, istrinya cantik-cantik, punya begitu banyak anak. Karena zaman itu
Saudara sekalian, zaman itu tidak ada batasan punya istri harus 1, 2, 3 atau paling banyak ada. Sehingga sebagian nabi-nabi itu istrinya ada yang banyak-banyak. Nabi Daud diriwayatkan memiliki 99 orang istri. Karena Nabi Daud adalah seorang raja, gagah perkasa, kuat luar biasa secara fisik staminanya, kaya raya, mengingat dia adalah seorang raja yang sangat disegani. Saya belum lama sampai di makam Nabi Allah Daud alaihissalam yang ada di Yerusalem sana. Saudara sekalian saya muliakan, hanya sayangnya makom beliau itu dijadikan tempat ibadah bangsa Yahudi. Mereka sangat memuliakan Nabi Daud, manggilnya dengan panggilan David. Ya, itu luar biasa sekali tuh. Di makomnya itu sampai ayah saya menangis. Saya ziarah kemarin bersama dengan ayah saya, umi saya, abah umi saya, dia ada beberapa. Ketika kita sampai di makamnya Nabi Daud tuh ayah saya sampai nangis. Kenapa? Karena hari itu, hari yang kita sedang berada di makamnya Nabi Daud berbarengan dengan hari ibadahnya bangsa Yahudi. Pas barengan sama ibadahnya bangsa Yahudi. Dan orang Yahudi beribadah tepat di makamnya Nabi Daud. Itu mereka ibadahnya dengan sambil pukul-pukul meja gitu ya, sambil melompat-lompat, sambil berteriak-teriak. Kata ayah saya, Allah kesiannya Nabi Daud. Abah saya bilang kesiannya Nabi Daud. Ya Allah, di makamnya diadakan ibadah yang model seperti itu, pasti beliau tidak akan selesa, pasti beliau tidak akan nyaman. Saya bilang, Bah tenang aja Bah, ruhnya para nabi udah dikumpulkan oleh Allah SWT tempat yang tapi tetap aja Nabi Daud. Ya Allah, Abah saya kasih sayangnya luar biasa ya, Nabi dikasihani. Padahal seharusnya Nabi yang mengasihi manusia zaman sekarang nih. Baik saudara sekalian, saya muliakan kembali kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub nih punya beberapa orang istri, gitu ya. Nabi Ayub ya yang saya mau ceritakan, bukan Nabi Daud. Nabi Ayub nih, kenapa tadi cerita Nabi Daud? Karena lagi mau ceritakan bahwa istri-istrinya para nabi itu sebagian ada yang banyak begitu ya. Karena memang pada masa tersebut itu tidak ada aturan yang mengharuskan nabi atau umatnya beristri tidak boleh lebih dari 4. Baik saudara sekalian, Nabi Ayub salah satunya, istrinya beberapa orang. Saya tak paham betul beberapa istrinya, banyak istrinya, banyak pula lah anaknya. Beliau orang yang mapan, beliau orang yang sangat dimuliakan oleh kaumnya, beliau adalah orang yang tidak kekurangan apapun, hartanya banyak, tanahnya banyak, pertanyaannya banyak, semuanya berkah. Allah banggakan Nabi Daud. Bersama dengan itu beliau sangat soleh. Bersama dengan itu beliau banyak sedekahnya. Bersama dengan itu beliau senantiasa tersenyum. Bersama dengan itu semua beliau selalu beribadah pada Allah SWT, penuh syukur pada Allah SWT. Allah banggakan di antara malaikat-malaikat. Lihatlah hambaku Ayub tuh, Masya Allah sekali tuh dia tuh. Aku cinta padanya. Malaikat bilang, iya betul ya Allah, betul. Memang dia luar biasa sekali, kata malaikat. Kemudian ada yang menggerutu di belakang sana. Iblis namanya. Iya iyalah. Ayub tentu saja beribadah kepadamu ya Allah. Apa yang kurang dari dia? Semuanya dia punya. Semua hal dia punya. Apa yang buat dia kemudian berkeluh kesah? Penuh syukur dia. Lain kalau kemudian kau buat dia miskin. Kata Allah, begitukah menurutmu iblis? Mari kita lihat. Ibu-ibu sekalian, diujilah Nabi Ayub berupa kemiskinan. Hartanya habis satu dalam kurun waktu tidak sampai lama, semua hartanya dihabiskan Allah SWT. Habis semua, banjiran ini itu semuanya hartanya habis, bangkrut usahanya tidak jalan, semua habis.
Nabi Ayub pun jatuh miskin, tak punya apa-apa. Sampai apa yang ada di rumah pun dijual. Sampai rumah yang mereka tinggali pun harus berpindah rumah ke rumah yang lebih kecil. Saudara sekalian saya muliakan, bersama dengan itu semua Nabi Ayub sujud kepada Allah, ibadahnya tak kurang sedikit pun. Iblis datang pada Nabi Ayub. Yub, kamu nih ibadah aja, Allah tuh udah hancurkan kamu punya harta. Kata Nabi Ayub, Alhamdulillah Allah jadikan hisab saya tak banyak-banyak. Alhamdulillah Allah hindarkan saya dari kesulitan yang jauh lebih panjang. Alhamdulillah yang diambil kembali adalah titipan-titipan darinya. Alhamdulillah yang diambil hanya harta. Keluarga masih ada, diri masih ada. Iblis pun kemudian tanya sama Allah, gimana Iblis? Hambaku Ayub, ya Allah, dia memang seperti itu, tapi itu kan karena ujiannya cuman hartanya aja, lain kalau keluarganya. Ujian berupa harta tuh orang memang mudah, apalagi yang seperti Ayub lah. Lain kalau keluarganya Allah yang dihilangkan, lain. Kalau mari kita lihat. Jadi sekalian, akibat kemiskinan tersebut ada banyak dari istri Nabi Ayub yang memang tak tahan. Sehingga Nabi Ayub beri dia pilihan, banyak diantara mereka memilih untuk bercerai. Karena memang kemiskinannya bukan miskin saja, ini miskin, betul-betul miskin. Sampaikan tak boleh bagi mereka makan, asalnya misalnya makan sehari 3 kali, ini jadi makannya jadi sehari sekali aja, bisa begitu. Istrinya tak tahan, banyak diantara mereka yang memilih untuk bercerai. Sampai kemudian Nabi Ayub pun istrinya satu cerai, sampai tinggal 1 orang istri aja. Istrinya yang satu ini namanya Halimah, bukan. Istrinya yang satu ini namanya Rahmah. Dan kabarnya istri yang bernama Rahmah ini Siti Rahmah, Sayyidah Rahmah ya. Ini adalah cucu dari Nabi Yusuf alaihissalam dan pernikahannya dengan Siti Zulaikha, Sayyidah Zulaikha. Itu punya anak, kemudian punya cucu yang namanya Rahmah, yang adalah merupakan istri dari Nabi Allah Ayub alaihissalam. Itu yang setia. Tak apalah bang, abang miskin pun saya akan selalu mendampingimu bang. Gitu ya. Saudara sekalian, belum lama ditinggalkan istri nih, Allah kasih kemudian penyakit mewabah yang membuat anaknya Nabi Ayub satu demi satu meninggal dunia, sampai tak bersisa satu pun. Orang tuh punya anak 10, 1 meninggal aja sedih. 1 meninggal aja sedih. Ini orang punya anak banyak, 1 demi 1 meninggal dunia sampai tak tersisa 1 pun. Wow, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub ini tak tanggung-tanggung ya. Semua keluarganya meninggal dunia. Ya Allah. Jadi hampir tiap hari Nabi Ayub kuburkan anaknya. Hampir tiap hari. Hari ini kuburkan anak dia yang satu dari istri yang itu. Berapa hari kemudian anaknya satu lagi meninggal dunia, kuburkan lagi tempat yang lainnya lagi. Jejer kubur anak Nabi Ayub. Ya Allah, luar biasa sekali. Saudara sekalian saya muliakan, bersama dengan itu senyum tak hilang dari bibir Nabi Ayub. Bersama dengan itu, tiap kali dengar ada orang dalam dekapannya karena sakit kemudian sampai dengan meninggal dalam dekapan Nabi Ayub berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas apapun yang kau tetapkan, karena anakku adalah milikmu. Aku serahkan ia kembali kepadamu.
Subhanallah. Sholatnya tak kurang, ibadahnya tak tinggal, syukurnya tak kurang-kurang. Iblis datang lagi. Yob, gimana sekarang? Masih sholat aja ente. Kamu masih sholat aja gitu ya? Anak-anak udah gak ada, tua-tua udah habis meninggalkanmu. Kata Nabi Ayub, mereka di sisi Allah lebih berbahagia daripada ketika mereka di sisiku. Maka aku kembalikan ia kepada pemiliknya. Mereka pasti lebih bahagia di sana. Apapun yang kau tetapkan yang terbaik ya Allah. Gitu katanya. Luar biasa benar Nabi Ayub ya. Iblis ditanya sama Allah, gimana Iblis? Ayub hambaku hebat kan? Katanya Iblis, masalahnya gini nih ya Allah. Ini tukang protes ya Iblis ya. Ya Allah, mudah-mudahan jangan ada seorang pun di antara kita diberi sifat seperti sifatnya Iblis nih. Protes saja kerjaan dia tuh. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat seperti sifatnya Nabi Ayub alaihissalam. Terima saja dan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian yang saya mohon, akhirnya kemudian katanya si Iblis, lain masalahnya ya Allah itu anaknya, diri dia lah ya Allah. Kalau diri dia lain lagi nih saya kira nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat saudariku sekalian, saya melihat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang andai rasa sakit tersebut dibagikan ke 40 orang, lalu orang tersebut akan meminta agar dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dari sakitnya. Sakit 40 orang kumpulkan kepada Ayub satu. Tapi bukan sakit kulit lah, seperti yang disampaikan dongeng-dongeng itu, tak betul itu, tak betul. Yang katanya sampai dengan keluar ulat dari tubuhnya itu tak betul, itu Israeliat ya, itu dongeng-dongeng, tak betul. Kenapa tak betul? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi sebagai penyampai wahyu. Bagaimana mungkin orang suka berdekatan dengan seorang nabi yang dia kemudian dengan seseorang kemudian keluar ulat dari tubuhnya, kan menyeramkan, kan menakutkan. Mereka pasti tidak akan senang, dan kalau tidak senang untuk berada di dekatnya, nah itu bagaimana mungkin mereka mendengarkan ajarannya? Karenanya mustahil bagi seorang nabi untuk diberi sesuatu amma yunafir tob'an yang bisa membuat lari orang pada umumnya. Nabi tak ada yang begitu gitu ya. Nabi itu tak ada yang dibuat rupanya sangat jelek misalnya, tak ada. Nabi dibuat mohon maaf nih bau tubuhnya sangat busuk misalnya, tak ada. Ada, langsung tak ada. Nabi aman dari hal-hal amma yunafir tob'an. Jangankan hal-hal besar seperti itu. Misalnya ada Nabi mohon maaf kentutan. Dikit-dikit itu pun tak ada. Kenapa? Karena orang tak suka berada di dekatnya. Jadi kemudian baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi Ayub ini sakit, itu adalah rasa sakit. Ya, tidak terlihat secara zahir. Hanya saja beliau merasakan kesakitan yang luar biasa di tubuhnya. Juga sekalian, kesakitan yang tak boleh dilupakan. Masih kesakitan yang betul-betul dari ujung rambut ke ujung kaki berasa sakit yang luar biasa. Saya pernah tuh dengar seorang sahabat habis di kemo, tahu ya? Dia kemudian ada satu malam, saya ingat betul di telepon saya, kemudian dia bilang, Ustazah, saya boleh tak menyerah? Sakit sangat Ustazah. Rasa badan saya nih Ustazah macam orang tubuhnya tuh dikasih belati, tuh belati tak? Pisau tajam tuh, belati kemudian seret gitu. Dan itu dari ujung rambut ke ujung kaki. Sampai saya tak tahu lagi mana satu sakit yang harus saya rasakan dari sakitnya. Boleh tak Ustazah saya menyerah? Saya bilang sama dia, adakah orang yang pernah merasakan sakit yang kamu rasakan sebelum kamu? Iya banyak Ustazah. Orang kena kanker kemudian di kemo kan banyak. Ada tak yang berhasil melewati itu? Banyak Ustazah.
Ada di antara mereka tuh orang yang bahkan tidak beriman kepada Allah. Banyak Ustaz. Saya bilang kalau orang yang tidak punya Allah dalam hatinya, tidak diizinkan Allah untuk memanggil nama Allah, tidak punya Nabi Muhammad dalam hatinya, tidak diizinkan Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, ada yang boleh berhasil keluar dari sakit yang seperti itu, maka bagaimana denganmu? Kamu seharusnya lebih tahan lagi terhadap sakit ini karena kamu berpanggil nama Allah. Kalau kamu boleh bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena kamu boleh menangis di hadapan Allah, ya Allah sakit ya Allah, ya Allah sakit ya Allah. Minta sekalian kepada Allah, jadikan sakit ini penghapus dosaku ya Allah. Jadikan sakit ini penutup aibku ya Allah. Jadikan sakit ini adalah sebab Engkau kemudian mencintaiku ya Allah. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, jika sakit ini membuat Engkau menjadi cinta padaku, aku tidak peduli. Terima kasih Ustazah. Gitu dia bilang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini ya, Nabi Ayub diberi sakit yang luar biasa. Sakit 40 orang dikumpulkan satu pada Nabi Ayub. Sakit maha dahsyat. Bersama dengan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbi inni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku mengalami rasa sakit yang luar biasa, dan Engkau adalah zat yang paling rahmat. Engkau adalah zat yang paling penuh kasih kepada hamba-hambamu. Subhanallah, subhanallah, indah sekali kata-katanya. Walaupun sedang mengalami sakit, ia tak merasakan bahwa Allah kejam kepada hambanya, Allah memberi ujian kepada hambanya, aku akan sabar misalnya. Bukan begitu. Wa anta arhamur rahimin. Aku tahu Engkau adalah zat Tuhan yang maha cinta kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Iblis datang lagi kepada Ayub, Nabi Ayub. Gimana Ayub sekarang? Alhamdulillah la kulli hal. Kamu dibuat macam gitu masih alhamdulillah juga. Tubuhku adalah milik Allah. Ia boleh memperlakukan seperti apapun yang Dia mau. Lagi pula yang sakit hanyalah tubuh saya. Iman saya alhamdulillah tidak sakit. Keyakinan saya alhamdulillah masih penuh. Allah masih perkenankan hati saya untuk menyebut namanya, mengingat Dia dalam hari-hariku. Maka aku ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Seorang perempuan kekasih Allah Subhanahu wa taala, ada yang diberi oleh Allah rasa sakit. Di saat rasa sakitnya ia hanya berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika ditanya, kenapa kamu mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan sakit seperti ini? Ia mengatakan, lau qata'ani irban mazdatu illa hubba. Andai Allah memotong-motong tubuhku menjadi beberapa potongan sekalipun, tidak akan ada yang bertambah dari hatiku melainkan rasa cinta. Ini orang yang sudah kenal Allah itu seperti itu. Orang yang sudah mengenal Allah seperti itu. Cinta kepada Allah, menjadikan apapun yang Allah berikan menjadi sesuatu yang menyenangkan baginya. Bolehkah cinta berbuat seperti itu? Tentu saja. Sehingga sekalian yang saya muliakan, istri sedang sangat cinta-cintanya pada suaminya, dicubit sama suaminya pun berterima kasih. Kan gitu? Ah abang nih gitu, udah dicubit, sakit juga padahal. Sehingga sekalian demikian pula dengan hamba-hambanya Allah SWT. Dia faham bahwa rasa sakit yang Allah berikan adalah tanda cinta Allah SWT kepada hambanya. Karenanya tak ada yang diucapkan melainkan alhamdulillah. Ala kulli hal wa anta arhamur rahimin. Allah bertanya lagi kepada Nabi Ayub, gimana Ayub? Allah bertanya kepada Iblis, gimana Iblis? Gila ya Allah, hambaku luar biasa bukan? Gitu deh. Tak boleh terima kelebihan orang ya. Ni'mal abad innahu awwab. Ayub tuh memang semulia-mulia hambaku, seindah-indah hambaku. Ia selalu kembali dalam berbagai keadaan kepadaku. Subhanallah. Allah pun kemudian sehatkan kembali Nabi Ayub alaihissalam pun tepat pada tanggal 10 Muharram.
Allah sehatkan Nabi Ayub, Allah kemudian buat istrinya bersama dengan dia kemudian hamil, kemudian lahir anak-anak yang soleh-soleha, kemudian lagi keluarganya pun kemudian membaik, keadaan rumah tangganya, keadaan keuangannya membaik, semuanya kemudian menjadi seperti sedia kala sudah melewati keadaan yang luar biasa seperti itu. Saudaraku sekalian, apapun yang Allah timpakan kepadamu dari berbagai macam persoalan hidup, sejatinya adalah cara Allah untuk menarikmu ke sisinya. Sebenarnya adalah uluran-uluran tali cinta Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk menjadikan kau hamba-hamba yang Dia cintai. Belajarlah dari para nabi-nabi, mereka adalah hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari sejarah hidup mereka untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita yang akan menuntun kita kepada jalan surganya insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة.